Amin. Dan beliau pulang bukan sekedar pulang, tapi kepulangan beliau membawa misi kakeknya. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Beliau sudah nyatakan kepulangan beliau insyaallah untuk membawa misi revolusi akhlak, saudara. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajangan, para tokoh masyarakat, wabil khusus Sahibul Bait, guru kita bersama Habiban al-Mahbub Al-Habib Ali bin Mustafa Al-Attas beserta ibunda beliau. Mudah-mudahan beliau berdua Allah berikan panjang umur, sehat wal afiyah dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal. Para habaib, para asatid, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat yang banyak hadir, tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, asatid, kiai kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul. Yang pertama dalam rangka merayakan Maulid Agung Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul pertama ayahanda dari Al-Habib Ali, yaitu almarhum wal maghfur lah Al-Habib Mustafa bin Ali bin Syekh Al-Attas. Sebelum melanjutkan, mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk almarhum. Ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa yataghashahu bil rahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ahibba'il kiram, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, tadi sama-sama kita dengar dalam Maulid Ad-Daibai dibacakan, madihuka qasirun walau jaa bi badlil majhud wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud. Al-kaunu isyarah wa anta al-maqsud. Kita memuji Nabi Muhammad dengan berbagai macam jenis pujian. Ada yang memuji Nabi dengan syairnya, ada yang memuji Nabi dengan nasar, rangkaian kata-katanya,
Ada yang memuji Nabi dengan majelis maulidnya, ada yang memuji Nabi dengan zikir, dengan bukunya. Semuanya memuji Rasulullah. Akan tetapi kata Sahibul Maulid, tetap madihuka kasir. Sekuat apapun daya upaya yang dikerahkan untuk puji Nabi, tetap tidak bisa betul-betul menggambarkan siapa sesungguhnya baginda Nabi Muhammad. Bahkan andai kata lautan dijadikan tinta, ranting-ranting di pohon dijadikan pena untuk menggambarkan kemuliaan Nabi, tidak akan pernah cukup, saudara. Kenapa? Jawabannya ada pada kata-kata berikutnya. Al-kaunu isyarah. Semua alam semesta, langit, bumi, daratan, lautan, jin, manusia, malaikat, semuanya cuma isyarah untuk menggambarkan kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya saudara, beruntung kita berkumpul di sini memuji Rasulullah. Ketika kita memuji Rasulullah, kata ulama, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin madahtu qasidati bi Muhammad. Aku tidak memuji Nabi Muhammad pada hakikatnya dengan ungkapanku, dengan rangkaian kataku, dengan qasidahku, tapi pada hakikatnya qasidahku yang menjadi indah karena baginda Nabi Muhammad. Aku tidak memuliakan Nabi dengan majelisku, tapi majelisku jadi indah karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang seperti Rasulullah, saudara. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqah. Manusia yang sempurna khalqannya, fisiknya, rupanya, jasadnya, wa khuluqah, dan akhlaknya, saudara. Satu lafaz ini saja kalau kita mau jabarkan, jangankan 1-2 hari, bahkan 1 bulan pun nggak akan selesai untuk jabarkan lafaz ini, saudara. Khalqan, Nabi manusia yang paling sempurna fisiknya, saudara. Mau bicara apa tentang Nabi? Wajahnya Rasulullah. Itu diriwayatkan dalam Syama'il al-Imam At-Tirmidzi bahwasanya wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat, ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi. Saking terangnya seakan-akan matahari ada di wajahnya baginda Nabi Muhammad. Al-Imam Sayyidina Jabir bin Sumrah, seorang sahabat, pernah cerita, nazartu ila Rasulillah fi lailatin mukmirah faj'altu anzuru ilayhi wa ila al-qamar falahu 'indi ahsan min al-qamar. Aku memandang Rasulullah. Ini yang enggak sholawat ketika disebutkan nama Rasulullah rugi, saudara. Abu Yasir Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan, sholawat itu mudah, tapi yahtaj ila taufiq. Sholawat mudah, pahalanya besar, tapi nggak semua orang Allah izinkan. Yang izinkan hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Makanya jangan pelit-pelit kalau disebutkan nama baginda Nabi Muhammad. Nazartu ila Rasulillah, aku memandang Rasulullah fi lailatin mukmirah, di malam purnama. Bulan purnama terkenal dengan keindahannya, saudara. Tapi kata Sayyidina Jabir bin Sumrah, ketika malam bulan purnama, aku pandang bulan purnama, lalu aku pandang wajahnya Rasulullah, falahu indi ahsan minal qamar. Sungguh pesona bulan purnama tutup dan redup karena pesona Sayyidina Muhammad. Sahabiyah Rubai' binti Muawwidh, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, Rubai' binti Muawwidh ditanya, sifilana Rasulullah, wahai sahabiyah, kamu nututi Rasulullah, coba sifati kami, bagaimana sih Rasulullah? Kata sahabiyah Rubai' binti Muawwidh, ya bunayya, idza ra'aitahu la ra'aita syamsa tali'ah. Wahai anakku, kalau kamu mau mandang Rasulullah, maka seolah-olah kamu mandang matahari sedang terbit, saking terangnya wajah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan wajah kita untuk mandang Rasulullah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Itu baru wajahnya Rasulullah. Mau apa lagi tangannya, kakinya, alisnya, bibirnya, badannya, nggak akan selesai, saudara. Tangannya Nabi Muhammad
disebutkan ada sahabat namanya Yazid bin Al-Aswad. Itu diriwayatkan sahabat Yazid bin Al-Aswad mengatakan apa? Nawalani sallallahu alaihi wasallam yadahu syarifah fakana abrad min al-thalj wa atyab min al-misk. Aku diberikan tangannya Rasulullah, diulurkan. Aku pegang tangan itu. Ternyata tangan Rasulullah lebih sejuk daripada es dan lebih wangi daripada misik. Bahkan nggak sampai di situ, sahabat Anas mengatakan apa? Ma masastu hariran wala dibajan alyan min yadi Rasulullah. Aku tidak pernah menyentuh satu sutra pun. Kalau udah nakirah fi siyaqin nafi dalam ilmu usul fiqh, itu adalah min siyaqil umum, termasuk lafaz umum. Artinya apa? General. Satu sutra pun, mau sutra yang mahal, yang murah, dari negeri manapun, jenis apapun, aku tidak pernah menyentuh satu sutra pun yang lebih lembut dari tangannya Rasulullah. Mudah-mudahan kita tidak diharamkan untuk menyambut salaman dengan tangannya baginda Nabi Muhammad. Tangannya Rasulullah, mau apa lagi? Keringatnya Nabi. Keringat yang kita hindarin, keringat. Kalau keringat kita kan Masya Allah, tabarakallah, bau jengkol, bukan kakeknya jengkol, bukan jengkol lagi, kakeknya jengkol. Keringat yang dihindari, tapi beda dengan keringatnya Rasulullah. Itu disebutkan oleh Imam Tabarani dalam Mu'jam. Ada satu rumah di Madinah. Ini rumah kurang mampu, saudara. Anak perempuannya mau nikah. Yang namanya anak perempuan kan kalau mau nikah berhias diri, betul? Pakai wangi-wangian. Anak perempuannya mau nikah tapi karena kurang mampu dia nggak bisa beli parfum, nggak memungkinkan kondisi ekonominya. Akhirnya bapaknya ngeluh ke Rasulullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk dia ambil qururah, satu wadah. Kemudian wadah itu diberikan ke Rasulullah. Rasulullah ambil sedikit daripada wadah keringatnya, ditaruh di wadah tersebut. Kemudian wadah itu dibawa pulang. Begitu hari H ini perempuan pengen nikah, itu sedikit keringatnya Nabi dicolek, dipakein di badannya. Anda tahu apa yang terjadi, saudara? Bukan hanya yang ada di dalam rumah tersebut, bahkan kata Imam Tabarani, satu Madinah mencium wanginya, saudara. Tapi kata Nabi Muhammad, perempuan kalau pakai parfum kecium laki-laki yang bukan mahram fahiya zaniyah. Sama seperti perempuan yang berzina. Iya, itu kalau parfum biasa, tapi ini beda. Dia wangi bukan karena parfum, dia wangi bukan karena dirinya, tapi ini beda. Yang dicium adalah keringatnya Rasulullah. Saking wanginya rumah tersebut, saudara. Itu keringat disimpan. Kalau mereka lagi pengen pakai, mereka pakai. Saking wanginya rumah tersebut, kata Al-Imam Tabarani, sampai dinamakan Baitul Mutayyibin, rumahnya orang-orang yang wangi. Berkat siapa? Berkat keringatnya baginda Nabi Muhammad. Itu baru keringat tuh. Mau apa lagi? Kotorannya Rasulullah, kotorannya. Al-Imam Al-Qustulani dalam Al-Mawahib Laduniyah bercerita, itu Rasulullah kalau sudah buang kotoran, baik buang air besar atau buang air kecil, saudara, kotoran Rasulullah termasuk mukjizatnya Nabi selalu ditelan oleh bumi, saudara. Akan tetapi tempat bekas kotorannya Rasulullah tercium bau harum yang luar biasa. Yang seperti itu hanyalah baginda Nabi Muhammad. Gak ada yang seperti Rasulullah. Itu baru khalqannya, belum khuluqannya. Kalau mau bicara tentang khuluqannya Rasulullah, akhlaknya Nabi, maka cuma ada satu kata, saudara. Allah yang puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak dipuji oleh Allah, maka nggak ada manfaatnya lagi pujian manusia. Tidak ada akhlak seperti akhlak Nabi Muhammad. Makanya Habib Ali Habsyi sampai mengatakan, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Tidak ada satu budi pekerti baik pun di atas muka bumi, tidak ada satu pun kecuali bersumber dari akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Sempurna, saudara. Al-insanul kamil. Makanya Pak Bu, kalau orang mengenal Rasulullah,
nggak akan ada di hatinya tempat untuk selain Rasulullah. Kenapa terjadi kerusakan di sana sini? Karena krisis idola, saudara. Kenapa terjadi krisis idola? Anak-anak muda kita mengidolakan orang-orang yang dahinya nggak pernah sujud kepada Allah, yang tidak pernah menyebut nama Rasulullah. Kenapa ini terjadi, saudara? Karena mereka nggak mengenal baginda Nabi Muhammad. Andai kata mereka kenal baginda Nabi Muhammad, tidak ada tempat di hatinya untuk selain Rasulullah. Makanya kenalkan Nabi Muhammad. Kalau bangsa ini mau baik, kenalkan Nabi Muhammad. Jangan dikenalkan yang lain-lain. Makanya saya sedih luar biasa. Belum lama ada kakek-kakek, saudara. Ini kakek udah lama nggak muncul, sampai kangen kita nyariin, saudara. Begitu muncul umat diajak nonton K-pop, saudara. Diajak nonton K-pop. Nggak pernah muncul, sekalinya muncul orang diajak nonton K-pop. Ya Allah, mudah-mudahan husnul khotimah, doain. Apa nggak ada yang lain? Bagaimana bangsa nggak mau rusak? Andai kata anak muda kita mengenal Rasulullah, maka pengenalan itu akan menjadi cinta. Karena al-mahabbah thamaratul ma'rifah. Cinta adalah hasil daripada kenal, saudara. Kalau sudah cinta, al-ittiba' thamaratul mahabbah, maka akan ikut kepada akhlaknya Rasulullah. Kalau sudah anak muda kita ikut akhlaknya Rasulullah, maka negeri kita pasti akan baik, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa di Perancis mereka berani-beraninya menghina Rasulullah? Nggak ada lain, nggak ada bukan, karena mereka nggak kenal siapa baginda Nabi Muhammad. Andai kata mereka kenal Rasulullah, ada syair mengatakan wasahbu Zulaikha, teman-temannya Zulaikha ketika terpana dengan Nabi Allah Yusuf, mereka potong-potong tangannya karena nggak sadar terpana dengan keindahan Nabi Allah Yusuf, saudara. Kata syair apa? Itu teman-temannya Zulaikha baru melihat Nabi Yusuf sudah potong tangan. Andai kata mereka lihat Rasulullah, la atharna taqti'al quluba 'ala al-aidi, bukan lagi tangan tapi hati yang mereka potong-potong, saudara. Orang-orang di Prancis andai kata mereka kenal Rasulullah, maka nggak akan ada kebencian kepada Rasulullah. Tapi Allah haramkan, Allah tutup. Padahal kalau mereka mau kenal bisa. Sekarang media gampang, semuanya terbuka. Tapi belum Allah takdirkan untuk mereka mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Allah haramkan dari kebaikan. Mudah-mudahan dapat hidayah ya Allah. Makanya kita bangga. Ada salah satu Muslim di Perancis, anak muda. Begitu terjadi penghinaan terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Ini anak muda di Perancis, umurnya 17 tahun. Gurunya ngina Nabi di kelas, diunjukkan karikatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia hina Rasulullah. Ini anak muda nggak terima, saudara. Dia marah luar biasa. Apalagi negara mendukung penghinaan tersebut. Apa yang dilakukan anak muda tersebut, saudara? Karena dia nggak ada cara lagi untuk melawan daripada gurunya situ yang menghina Nabi. Itu anak muda dipenggal kepala gurunya sampai putus, saudara. Dunia bilang anak muda ini teroris. Dunia bilang ini anak muda radikalis. Saudara, masa bodoh. Dunia mau bilang dia teroris, dunia mau bilang dia radikalis, tapi bagi kami dia adalah pahlawan, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa saya katakan dia pahlawan? Karena yang dia contoh adalah sahabatnya Rasulullah. Sepakat 4 madhab dalam Islam, sepakat, saudara. Ada orang ngina Nabi, saudara, manakala disuruh tobat dia nggak mau tobat, maka hukumannya hukuman mati, saudara. Al-Imam Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa meriwayatkan bahwasanya Sayyidina Khalid ibn al-Walid, sayfu Rasulullah al-maslul, pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khalid ibn al-Walid pernah diutus sama Sayyidina Abu Bakar untuk nagih zakat dari orang-orang yang al-mani'una minaz zakah, yang nggak mau bayar zakat setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didatengin sama Khalid ibn al-Walid, ada namanya Malik ibn Nuwairah, saudara. Ini Malik ibn Nuwairah dinasihatin sama Khalid ibn Walid. Wahai Malik, kamu bayar zakat. Ini perintah Rasulullah. Kata Khalid ibn Walid, kamu nggak cukup sholat saja, harus barengan zakat. Ini perintah Rasulullah. Ini perintah Nabi Muhammad. Apa kata Malik bin Nuwairah, saudara? Dengan enteng dia jawab, dengan nada ngitik, Muhammad sahibak, Muhammad sahibak, Muhammad teman lo.
Muhammad temen lo. Cuma ngomong gitu doang, nggak sampai bikin karikatur, saudara. Ngomong Muhammad sahibat, Muhammad temen ente. Cuman karena nadanya ngejek, saudara. Khalid bin Walid nggak pakai mikir panjang, dia keluarkan pedangnya, saudara, ditebas itu lehernya, saudara. Makanya itu anak muda di Prancis, terserah dunia mau bilang dia radikal, terserah dunia mau bilang dia teroris, tapi bagi umat Islam, saudara, dia adalah pahlawan. Ini jadi pelajaran di negeri kita. Negeri kita di dasarnya Pancasila, menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa. Jangan sampai terjadi orang menghina agama tapi dibiarkan tidak dihukum, saudara. Betul? Belajar dari Prancis. Karena penghina agama dibiarkan, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya orang Islam yang marah, yang cinta Rasulullah, main hakim sendiri-sendiri, saudara. Karena hukum nggak ditegakkan, negara mendukung itu penghinaan. Andai kata itu tidak terjadi, saudara, andai kata itu orang dihukum, nggak akan itu anak main hakim sendiri. Ini jadi pelajaran buat Indonesia. Hei aparat, hei polisi, kalau ada yang menghina Nabi, dilaporkan kepada kalian, cepat tindak sebelum umat Islam main hakim, saudara. Betul? Makanya kita umat Islam, itu umat Islam, manakala ada yang hina Nabi langsung laporin, saudara. Dorong aparat untuk menindak, saudara, agar jangan ada yang terjadi seperti ini di negeri kita, saudara. Tapi manakala aparat diam, aparat bungkam, giliran orang hina presiden, giliran orang kritik ditangkap cepat, tapi hina Nabi dibiarkan. Jangan salahkan kalau umat Islam marah dengan sendiri-sendirinya, saudara. Al-Imam Subki nulis satu kitab, judulnya As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul, pedang yang terhunus untuk mereka yang caci maki Rasulullah. Saudara, kata Imam Subki dalam mukaddimahnya apa? Imam Subki mengatakan, aku seharusnya berkewajiban untuk mengeksekusi itu yang hina Nabi. Jadi di zaman Imam Subki ada orang yang hina Rasulullah. Kata Imam Subki, seharusnya aku mesti eksekusi itu orang, aku mesti bunuh seharusnya, tapi aku nggak mampu untuk melakukan itu. Beliau bukan jawara, beliau ulama, senjata beliau adalah pulpen. Aku nggak mampu untuk melakukan itu, aku nggak punya kekuatan untuk melakukan itu. Kata Imam Subki, kalau saya diam saja ingkar dengan hati nggak cukup. Makanya saya nulis kitab ini sebagai apa? Sebagai pembelaan saya kepada Rasulullah. Dari sini kita belajar, saudara. Bela Rasulullah dengan apa yang kau punya. Yang bisa bela Rasulullah dengan menyebarkan kemuliaan Rasulullah, sebar. Yang bisa bela Rasulullah dengan mengikuti sunnahnya, ikuti sunnah Rasulullah. Yang bisa bela Rasulullah dengan majelisnya, bela dengan majelis. Yang bisa bela Rasulullah dengan media sosialnya, menyebutkan syariat Nabi, menyebarkan sifat Nabi, gunakan media sosial. Betul? Yang bisa bela Rasulullah dengan jabatannya, bela Rasulullah dengan jabatannya. Yang bisa bela Nabi dengan uangnya, bela Nabi dengan uangnya. Yang bisa bela Nabi dengan kekuatannya, bela Nabi dengan kekuatannya, saudara. Jangan malah diam, jangan malah bungkam. Di mana cintamu kepada Nabi? Oleh karena itu, saudara, kita umat Islam, kita nggak bisa berangkat ke Perancis, saudara. Tapi di Jakarta ada kedutaan besar Perancis. Kita punya kewajiban, saudara. Kita nggak bisa berangkat ke Perancis, tapi di Jakarta ada kedutaan besar Perancis. Kita punya kewajiban untuk menyampaikan, membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Karenanya hari Senin, insya Allah, untuk menggugurkan kewajiban kita untuk membela Rasulullah, menyampaikan kebenaran, kita sampaikan keindahan tentang Rasulullah di depan kedutaan besar Perancis, saudara. Insya Allah hari Senin, mulai sebelum zuhur, sholat zuhur berjamaah, kemudian setelah itu rame-rame kita baca maulid di depan kedutaan besar Perancis di Jakarta, saudara. Kira-kira siap hadir atau tidak? Siap hadir atau tidak? Siap bela Rasulullah? Kita nggak bisa ke Perancis, minimal kita duduk rame-rame di depan sana, kita bacakan maulid Rasulullah, kita sampaikan tentang keindahan Rasulullah, kita aksi damai untuk menunjukkan bahwasanya kita nggak terima Nabi Muhammad dihina, saudara. Bela Rasulullah dengan apapun yang bisa kalian lakukan, saudara. Oleh karena itu, mari saya ajak umat Islam, jangan diam kalau Rasulullah dihina, jangan bungkam kalau Rasulullah dihina. Bela Rasulullah dengan apa yang kau bela, apa yang kau bisa, supaya nanti di akhirat kita dibela oleh baginda Nabi besar Muhammad. Makanya saya mau tanya lagi, kira-kira hari Senin siap turun atau tidak ke kedutaan besar Perancis?
kurang kompak, kurang Depok, kurang semangat. Siap turun ke kedutaan besar Perancis, siap penuhi kedutaan besar Perancis, siap baca maulid di kedutaan besar Perancis, siap bela Rasulullah. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Jam berapa nih? 11. Kira-kira lanjut apa kagak? Ini kalau jam segini di Jakarta bencong udah kelar dandan. Orang Depok lanjut apa kagak? Udah malam. Pulang pagi. Lu pikir gua robot ceramah pagi? Lu muhibin jangan kelewatan. Lanjut apa kagak? Udah malam. Masih semangat? Udah banyak yang ngantuk. Yakin? Masih semangat? Betul. Saya pengen denger mana Depok semangatnya. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Yang kedua terakhir saudara sebagai penutup, karena saya masih ada satu acara lagi di Ciputat saudara. Yang kedua sebagai penutup, insya Allah saya minta doa. Selama ini Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab belum bisa pulang ke Indonesia karena dicekal. Beliau nggak bisa pulang ke Indonesia. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah, bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkat doa muslimin, alhamdulillah saat ini cekal beliau sudah dicabut. Alhamdulillah. Kemarin sudah diumumkan secara resmi oleh DPP FPI. Bahkan bukan cuma cekal dicabut karena posisi beliau nggak bersalah. Beliau negosiasi dengan kerajaan Saudi Arabia, bukan hanya cekal dicabut, tapi dendanya juga dihapus. Alhamdulillah. Nah, saat ini semalam beliau menyampaikan, saat ini beliau sedang ke Madinah Al-Munawwarah untuk berziarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus permisi untuk pulang ke Indonesia. Saat ini beliau di Madinah ziarah Rasulullah, mudah-mudahan kita ikut dihadirkan dalam ziarah Rasulullah sekaligus permisi kepada Rasulullah untuk pulang ke Indonesia. Karena dulu Al-Habib Salim, Syekhina Al-Habib Salim Al-Syatri pernah pesan sama beliau sebelum Habib Salim wafat, ente ya Muhammad Rizik jangan pulang ke Indonesia kecuali setelah ada isyarah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, saat ini beliau di Madinah untuk permisi ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sudah istikharah matang-matang dan hasil istikharahnya insya Allah beliau dalam waktu dekat akan pulang ke Indonesia, dan dalam waktu dekat beliau sendiri yang akan mengumumkan tanggal kepulangannya saudara. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah. Mudah-mudahan yang pengen ngalang-halangin dikasih hidayah oleh Allah. Dikasih hidayah oleh Allah. Dikasih hidayah oleh Allah. Kalau memang Allah udah catat di Lauhil Mahfuz nggak akan dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau pulang bukan sekedar pulang, tapi kepulangan beliau membawa misi kakeknya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Beliau sudah nyatakan kepulangan beliau insya Allah untuk membawa misi revolusi akhlak saudara. Apa artinya revolusi? Revolusi artinya perubahan. Revolusi ini bukan makar maksudnya, bukan, jangan salah paham, pahami bahasa dengan baik. Revolusi artinya perubahan. Beliau pengen membawa perubahan akhlak, itu visi misi niat beliau pulang ke Indonesia saudara. Revolusi akhlak, perubahan akhlak, bukan makar, bukan. Anda nggak perlu khawatir, kami umat Islam, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, terpatri di dada kami yang namanya makar itu hukumnya haram saudara. Walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliil amri. Di dalam Zubat nggak boleh selama pemimpinnya masih zalim, belum kafir kufrun bawah, belum terang-terangan kafir, itu nggak boleh kita berontak angkat senjata saudara. Itu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Al-Imam Nawawi
di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, naqalal ijma', menukil konsensus syibhul ijma' bahwasanya nggak boleh berontak terhadap pemerintahan yang sah walaupun yang zalim. Tapi bukan berarti nggak berontak diam, bukan berarti nggak berontak kemudian bungkam. Jangan salah paham, berontak memang tidak boleh. Tapi kata Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau tulis satu bab Al-Hisbah ala Salatin, berontak memang tidak boleh, akan tetapi kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang hak itu hak, yang batil itu batil, apapun resikonya, walaupun nyawa jadi taruhannya, saudara. Kata Imam Al-Ghazali mengutip satu hadis di dalam Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini pegangannya para habaib, saudara. Pegangannya salaf alawiyin. Satu hadis dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya, barang siapa man qala Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini hadis diambil dari kitab Mustadrak Al-Imam Al-Hakim. Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Thumma rajulun qama ila imamin jairin fa'amarahu wa nahahu faqatalah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidus Syuhada, pemimpin para syahid. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu pemimpinnya para syuhada. Thumma rajulun, kemudian seseorang qama ila imamin jairin, yang berdiri kepada imamin jairin, kepada pemerintah yang zalim, pemimpin yang zalim. Kata Nabi, apa yang dia lakukan? Fa amarahu wa nahahu, dia sampaikan perintah Allah, dia sampaikan larangan Allah, dia lakukan hisbah, dia sampaikan amar ma'ruf nahi munkar dengan berbagai macam caranya. Yang bisa dekat pejabat dimanfaatkan kedekatannya. Di negara demokrasi dibolehkan demonstrasi dengan demonstrasinya, yang bisa dengan tekanan massa dengan tekanan massanya. Lakukan itu, kata Rasulullah. Pemimpin para syahid setelah Hamzah bin Abdul Muttalib, seseorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada pemimpin yang zalim, kemudian konsekuensinya faqatalah, dia dibunuh gara-gara amar ma'ruf nahi munkar. Itu termasuk Sayyidus Syuhada, termasuk pemimpinnya para syahid. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Amin ya rabbal. Kewajiban itu amar ma'ruf nahi munkar. Makanya beliau kembali ke Indonesia untuk revolusi akhlak. Revolusi akhlak intisarinya amar ma'ruf nahi munkar, merubah akhlak dari yang buruk kepada yang baik, mulai dari diri kita sendiri-sendiri, saudara. Revolusi akhlak, yang tadinya nggak sholat jadi sholat, yang tadinya nggak berjamaah jadi berjamaah. Itu namanya revolusi akhlak. Yang tadinya masih durhaka kepada orang tuanya, suka ngelawak, suka ngebentak orang tua, orang yang ngelawan sama orang tuanya, andai kata dia hadir 1000 maulid nggak ada gunanya, saudara, kalau masih durhaka kepada orang tuanya, saudara. Revolusi akhlak dirubah, pulang dari tempat ini jadi anak yang berbakti kepada orang tuanya karena sadar kebahagiaan dunia akhirat ada pada orang tua, saudara. Itu namanya revolusi akhlak. Yang tadinya nggak mau ngaji jadi ngaji, yang tadinya pacaran, lu masih kecil putus, lu kencing belum lurus juga lu. Bentar jadi anak-anak soleh insyaallah, ada orang-orang bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal. Yang tadinya belum nikah, yang tadinya pacaran, jangan pacaran lagi, tapi langsung nikah. Itu namanya revolusi. Yang tadinya main TikTok, tunjuk-tunjukkan lagi loh. Hapus TikToknya, hapus, itu aplikasi syaitan gitu, saudara. Orang dibikin gak ada malu. Kata perempuan pakai jilbab, joget-joget, revolusi akhlak, hapus aplikasi-aplikasi syaitan seperti itu. Betul. Yang tadinya khianat jadi amanat, yang tadinya dusta jadi itu namanya revolusi akhlak. Karena ini yang bisa menyelamatkan bangsa kita, saudara. Ini yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau Presiden Jokowi boleh punya revolusi mental, kenapa kita
umat Islam nggak boleh menggelorakan revolusi akhlak, saudara. Revolusi mental, kata-kata itu sumbernya dari Karl Marx. Ngomongnya aja ribet, gue susah. Karl Marx itu pengusung pemikiran Marxisme. Marxisme itu salah satu inspirasi dari komunisme, saudara. Walaupun substansinya ada sedikit perbedaan antara revolusi mental Karl Marx dengan Jokowi, tapi namanya sama. Mau ngapain pakai yang dari Karl Marx? Ada dari Rasulullah, innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlak. Kalau ada yang Nabi Muhammad, ngapain pakai yang lain, saudara? Betul? Karena nggak akan ada yang bisa menyelamatkan bangsa kita kecuali dengan revolusi akhlak, saudara. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan ini ada resikonya, saudara. Apa yang saya sampaikan bukan kata-kata yang enteng, ada resiko yang besar, saudara. Berapa banyak ulama di negeri ini yang harus dipenjara, yang harus menanggung daripada bayarannya karena mereka menyampaikan kebenaran, tapi kami nggak peduli, saudara. Di bawah komando imam besar, kami akan terus berjuang untuk perbaiki negeri. Kami akan terus berjuang untuk jaga NKRI. Kami akan terus berjuang untuk i'la kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Tidak peduli, saudara, dicaci, dimaki, dihina, dipenjara, dibunuh sekalipun, jangan pernah mundur sampai tetes darah terakhir, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya umat Islam siap bersatu, orang keras siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap ikut komando imam besar, siap jaga NKRI, siap revolusi akhlak. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sama-sama kita baca sholawat Badar dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Mudah-mudahan akhlak kita diperbaiki oleh Allah. Keluar dari tempat ini hati kita diperbaiki oleh Allah. Makin dekat kepada Rasulullah, makin jauh dari apa yang dilarang oleh Allah, makin istiqamah menjalankan perintah Allah. Dan doakan mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar, mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar, kemudahan kepulangan imam besar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang membawa kemenangan, pulang membawa kebangkitan umat. Mudah-mudahan yang menghalangi diberikan hidayah oleh Allah. Indonesia dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal. Siap goncangkan Depok dengan sholawat. Orang keras siap goncangkan Depok dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Ayo sama-sama semuanya. Hadroh ikut, backing vokal jangan ikut. Kita sama-sama orang Depok semuanya jadi backing vokal. Saya pengen dengar orang Depok semua jadi backing vokal. Ayo semuanya. Salatullah.
pula saya lihat ada santri-santrinya Habibana Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah. Kita bacakan Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah. لعن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ومن الوالد عبد الرحمن عمر العطاس والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya minta maaf, saya langsung permisi karena masih satu acara lagi di Ciputat, khususnya para habaib, para alim ulama, baik yang di panggung atau yang di belakang panggung. Saya mohon ridhonya langsung pulang. Insyaallah kita bertemu lagi dalam kesempatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah jangan ada yang pulang sampai acara betul-betul ditutup. Siap sampai akhir? Siap sampai akhir? Al-umur bi khawatimiha. Segala sesuatu diukur dari akhirnya. Kalau kita terbiasa sampai akhir baik, insyaallah akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum siratal mustaqim. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.